Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mengucapkan terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini kembali lagi dari Hendra Geger. Pesan lanjut Min. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikiwir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, bab 3762-3764. Dev tersenyum ringan dan tidak menyalahkan orang-orang suci ini. Dia tahu bahwa setelah ini, orang-orang suci ini tidak akan meragukan dirinya lagi. Pergi dan istirahatlah yang baik. Kita akan berangkat besok. Yang bisa saya lakukan hanyalah mencoba yang terbaik untuk melindungi Anda. Wilayah kutub sangat berbahaya dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, jadi semuanya tergantung pada Anda sendiri. Perkembangan masa depan dari Istana Guanghan juga membutuhkan milikmu. Dev berkata kepada para orang suci. Saya dengan tulus mengikuti pengaturan Tuan Chen. Lucy mengajak orang suci untuk beristirahat. Saya melihat Anda sedang linglung barusan. Apa yang sedang Anda pikirkan? Setelah orang-orang suci pergi, kepala istana bertanya. Ketika Dev melihat kepala istana menanyakan hal ini, wajahnya tiba-tiba memerah. Dia awalnya mengintip ke arah kepala istana. Apakah dia ketahuan? Saya melihat bulan dengan linglung. Kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian seseorang disebabkan oleh berjalannya waktu, tetapi sulit bagi kita untuk melihat perjalanan waktu. Bagaimanapun, dibutuhkan waktu puluhan tahun dari lahir hingga usia tua dan kematian. Perubahan waktu. Para kultivator seperti kita bahkan tidak dapat melihat perubahan waktu. Sangat mudah untuk hidup ratusan tahun. Bahkan setelah 100 tahun, penampilan bahkan mungkin tidak berubah. Aku hanya melihat ke arah cahaya bulan, tapi aku bisa merasakan dengan jelas perubahan waktu, karena setiap menit dan detik, posisi cahaya bulan berubah, dan perubahan cahaya bulan adalah perubahan waktu. Meskipun saya memahami kebenarannya, sulit untuk memahami asal mula waktu. Kata Dev dengan sedikit cemberut. Kamu baru saja di alam kesengsaraan transendensi. Jika kamu ingin memahami asal-usul waktu, kamu benar-benar gila. Tetapi fakta bahwa kamu dapat mengucapkan kata-kata ini membuktikan bahwa kamu memang sudah mulai memiliki pemahaman awal tentang asal mula waktu. Kepala istana mendengarkan kata-kata Dev, dia merasa sedikit terkejut karena Dev baru saja di alam kesengsaraan transendensi, tetapi dia sudah mulai memikirkan tentang asal mula waktu. Apakah kamu memahami asal-usul waktu? Dev bertanya ketika kepala istana mengatakan ini. Jika pemilik istana memahami asal mula waktu, maka Dev bisa meminta saran darinya, itu jauh lebih baik daripada hanya berpikir seperti ini. Kepala istana tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan cepat, saya hanya memahami asal-usul es. Saya belum memahami asal-usul lainnya. Bagaimana saya bisa memahami asal-usul waktu? Pemahaman tentang asal-usul waktu tidak seperti asal-usul lainnya. Itu membutuhkan pengalaman pribadi dalam menjalani hidup dan mati. Sajak hidup dan mati, sehingga kita dapat memahami asal mula waktu dengan lebih cepat. Hidup dan mati. Sajak hidup dan mati. Dev berpikir keras. Kata-kata kepala istana agak mendalam, dan Dev tidak dapat memahaminya untuk beberapa saat. Oke, jangan pikirkan itu. Ketika Anda memiliki lebih banyak pengalaman dan mencapai level yang lebih tinggi, Anda mungkin bisa mengerti. Anda akan berangkat besok. Anda juga harus istirahat yang baik. Anda harus berhati-hati dengan keluargamu yang pasti akan mengambil tindakan. Pemilik istana mengingatkan Dev. Oke, saya akan memperhatikannya. Dev mengangguk. Pemilik istana berbalik dan pergi, tetapi Dev masih memikirkan kata-kata pemilik istana. Wah, sepertinya kamu punya kualifikasi yang bagus, tapi sebenarnya kamu cukup bodoh. Kalau kamu ingin benar-benar memahami asal-usul waktu, kamu harus benar-benar memahami hidup dan mati. Perubahan hidup dan mati sebenarnya adalah aliran waktu. Hidup dan mati adalah hasilnya, dan waktu adalah aturannya. Kata Raja Iblis Awan Merah saat ini. Hasil, aturan. Mata Dev tiba-tiba bersinar dengan seberkas cahaya, seolah-olah seberkas sinar matahari menyinari kabut tebal. Dev sepertinya menyadarinya. Raja Iblis Awan Merah pantas berasal dari surga ke-9, dan dia bisa mengatakan kebenaran kepada Dev hanya dengan satu kalimat. Perubahan posisi cahaya bulan adalah hasilnya, waktu adalah aturannya. Perubahan musim dalam setahun adalah hasilnya, dan waktu adalah aturannya. Hidup dan mati seseorang adalah akibatnya, waktu adalah aturannya.
Waktu tercermin dalam setiap benda, dan hasil yang diperoleh berbeda-beda, tetapi semuanya mematuhi aturan waktu. Senior, terima kasih. Dev tiba-tiba tersenyum. Setelah kata-kata itu jatuh, tubuh Dev mengeluarkan suara mendengung lembut, dan kekuatan asli di luar tubuhnya terus mengalir dan menjadi semakin kuat. Di ruang asli Dev, bintang redup perlahan mulai berkilau. Bintang-bintang di asal mula waktu sangat terang. Ledakan. Tiba-tiba awan melayang di langit, dan di bawah sinar bulan, awan itu memancarkan cahaya warna-warni. Salah satu pancaran cahaya terbesar turun darinya dan menyelimuti tubuh Dev. Penglihatan mendadak ini langsung menarik banyak murid dari istana Guanghan untuk datang menonton. Pemilik istana baru saja kembali ke kamar dan segera lari kembali. Hampir semua orang melompat ke udara untuk melihat dari mana cahaya warna-warni itu bersinar. Tuan Chen, mengapa cahaya ini menimpa Tuan Chen? Apa ini? Apakah Tuan Chen membuat terobosan dengan menarik kesengsaraan Guntur? Tetapi awan kesengsaraan Guntur tidak seperti ini. Kesengsaraan Guntur dipenuhi dengan guntur dan kilat. Namun di awan ini yang ada hanyalah cahaya terang, dan cahaya ini sangat lembut. Ketika menyinari orang tersebut, ada perasaan hangat, seperti berada dalam pelukan ibu. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia benar-benar telah tercerahkan? Apakah dia menjadi tercerahkan hanya karena kata-kataku? Mata Tuan Istana penuh rasa tidak percaya. Pemahamannya tentang asal mula waktu hanya dangkal. Meski begitu, dia tetap memberitahu Dev semua yang dia tahu. Siapa sangka Dev benar-benar memahaminya. Pemilik istana tidak tahu bahwa Dev tidak memahaminya setelah mendengarkan kata-katanya. Tuan Istana, apa yang Tuan Chen pahami? Lucy bertanya dengan rasa ingin tahu. Asal-usul waktu. Pemilik istana berkata dengan suara rendah dengan keterkejutan di matanya. Asal-usul waktu. Lucy tidak dapat memahaminya, lagi pula, dia bahkan tidak pernah memahami asal mula es. Apalagi memahami asal mula waktu. Anda tidak akan mengerti. Tampaknya Tuan Chen benar-benar seorang jenius. Orang yang benar-benar terpilih. Anda harus tetap berada di sisi Tuan Chen selama perjalanan kutub ini. Kali ini mungkin merupakan hal yang paling bermanfaat dalam perjalanan hidup Anda. Saya khawatir kita tidak akan memiliki kesempatan lagi di masa depan. Anda harus tahu bagaimana menghargainya. Jika saya tidak bernasib bisa bertemu dengan Tuan Chen, Anda tidak akan pernah melihat pemandangan seperti ini dalam hidup Anda. Manfaatkan kesempatan luar biasa ini dan segera berlatih. Jenis sinar cahaya yang menembus jalan surgawi ini hanya dapat ditemui tetapi tidak dapat dicari. Setelah kepala istana selesai berbicara, dia memimpin untuk memasuki kondisi kultivasi. Di bawah penerangan cahaya itu, kecepatan kultivasi menjadi 2 kali lipat dengan setengah usaha, dan tubuh juga sangat nyaman. Melihat ini, Lucy dan yang lainnya segera mulai berlatih. Pada saat ini, Dev berada dalam keadaan mati suri, dia merasa seperti sudah mati, tetapi dia tidak takut mati. Seluruh tubuhnya tertahan di bawah cahaya itu, dan kesadaran spiritualnya juga memasuki ruang aslinya. Sinar cahaya menerpa bintang asal mula waktu, dan bintang redup asal mula waktu mulai menyala terus-menerus. Saat asal mula waktu terus bersinar, kecerahan bersinar secara langsung melampaui bintang asal lainnya. Anda harus tahu bahwa bintang asal Dev lainnya telah dibudidayakan sejak lama. Dev telah menyerap dan menyempurnakan asal mula guntur dan kilat, dan asal mula api, membuat bintang asal semakin terang. Namun saat ini, bintang aslinya baru saja menyala, dan bersinar melampaui bintang lainnya. Cahayanya masih menyinari bintang-bintang di asal mula waktu. Bahkan cahaya bulan sepertinya terfokus pada Dev sendiri. Energi asli yang terus bergulir seperti lautan luas, terus mengalir ke tubuh Dev. Dev melayang di udara, secara pasif menerima penyucian energi asli ini. Untungnya, ruang asal bocah sepertimu cukup besar. Jika orang lain yang memahami hal ini, dia pasti sudah meledak dan mati sejak lama. Berapa banyak orang yang mampu menanggung skala penyerapan energi asal yang besar ini? Raja Iblis Awan Merah berkata dengan sedikit kesedihan di matanya, berkata dengan iri. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi cahayanya perlahan menghilang, awan di langit juga menghilang, dan bahkan cahaya bulan menjadi lebih redup. Tampaknya itu diserap terlalu banyak oleh Dev dan kehilangan banyak kilau. Dan Dev perlahan turun ke tanah, dan matanya perlahan terbuka. Dev masih berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga, tetapi aura yang terpancar darinya saat ini sungguh menakjubkan. Mata Dev menyapu Lucy dan yang lainnya, tetapi semua orang suci ini tanpa sadar berlutut.
Seolah-olah orang yang berdiri di depan mereka bukanlah Dev, melainkan penguasa langit dan bumi, yang memaksa mereka untuk berlutut. Bahkan pemilik istana pun terkejut dan merasa takut dengan sorot mata Dev. Dev sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan dengan cepat menyingkirkan aura dunia lain di tubuhnya, dan memandang Lucy dan yang lainnya dengan rasa malu. Semuanya, bangunlah. Kita bukan atasan atau bawahan, jadi tidak perlu berlutut. Kata Dev cepat. Lucy dan yang lainnya juga merasa malu, mereka sepertinya baru saja dikendalikan oleh seseorang, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Kalian semua kembali dan pahami apa yang baru saja kukatakan kepadamu. Kepala istana melambaikan tangannya dan meminta semua murid istana Guanghan untuk kembali. Setelah para murid pergi, kepala istana memandang Dev dengan sedikit rasa iri di matanya. Tuan Chen, selamat atas pemahaman Anda tentang asal-usul waktu. Anda harus tahu bahwa asal-usul waktu adalah hal yang paling sulit untuk dipahami. Kata penguasa istana. Berkat nasihat kepala istana, kalau tidak aku tidak akan memahaminya. Kata Dev cepat. Meskipun dia memahami asal-usul waktu dan tidak ada hubungannya dengan Tuan Istana Guanghan, Tuan Istana mengajarinya semua yang dia punya, dan Dev tetap bersyukur. Kepala istana tersenyum dan kemudian menggelengkan kepalanya, hal-hal yang saya katakan kepada Anda sama sekali bukanlah apa-apa. Ini semua tentang pemahaman Anda sendiri. Jika saya bukan kepala istana Guanghan, saya bisa bersama Anda sekarang. Melakukan praktik kultivasi ganda, dan Anda mungkin bisa memperoleh beberapa wawasan tentang asal-usul waktu dari hal itu. Setelah mendengar ini, Dev berhenti. Dia mengalami sakit kepala yang hebat sesekali. Dia tidak menyangka pemilik istana akan berpikiran seperti itu. Saat itu, di keluarga Ji, nenek moyang keluarga Ji menyukai garis keturunannya dan memaksanya untuk berkultivasi ganda dengan Matilda dan Malia. Kemudian, dia bertemu Scarlett, putri rubah, yang juga menyukai garis keturunan Dev dan memaksa Dev berlatih kultivasi ganda sepanjang malam. Dia hampir memperlakukan Dev seperti binatang buas. Dan sekarang, kepala istana-istana Guanghan sebenarnya punya ide yang sama. Dev terdiam, apakah hanya ada transaksi antara pria dan wanita dan tidak ada perasaan? Para biksu di dunia surga dan manusia ini menghargai pengembangan peningkatan alam lebih dari apapun, termasuk perasaan. Kepala istana sepertinya melihat keraguan Dev, dan tersenyum tipis dan berkata, dalam menghadapi kepentingan yang sangat besar, perasaan adalah hal yang paling tidak dapat diandalkan. Jangan berpikir untuk mendapatkan kasih sayang dan cinta dari wanita di dunia surga dan manusia. Itu hanya kebohongan. Jika Anda bukan yang terpilih, jika Anda tidak memiliki keterampilan yang Anda miliki sekarang, berapa banyak wanita yang bersedia berkultivasi ganda bersama Anda? Mereka rela mengorbankan tubuh mereka karena mereka bisa mendapatkan manfaat lebih banyak dari Anda. Termasuk saya, yang memiliki ide yang sama, apakah Anda mengerti? Setelah kepala istana mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, meninggalkan Dev dengan tatapan kosong ke punggung tuan istana yang berantakan. Dev memikirkan kata-kata kepala istana, dan mungkin dia benar. Dirinya punya terlalu banyak wanita sekarang, dari Yuki di awal hingga Scarlett sekarang, berapa banyak dari mereka yang benar-benar aku cintai. Dev menjadi ragu-ragu. Bocah bodoh, jangan terlalu banyak berpikir, apakah kamu punya perasaan atau tidak, apakah kamu punya cinta atau tidak, apakah itu pertukaran kepentingan atau dipaksa untuk tidak melakukan apa-apa, singkatnya, wanita-wanita di sekitarmu telah menyerahkan diri kepadamu. Selama mereka memilikimu di dalam hatinya, mereka bersedia berjuang untukmu bahkan rela mengorbankan segalanya untuk menyelamatkanmu, maka tidak masalah. Kamu tidak harus peduli apakah mereka melakukannya karena cinta atau karena mereka mendapat manfaat lebih darimu, jangan pikirkan itu. Kamu harus menjadi orang terbaik di dunia. Kata-kata Raja Iblis Awan Merah terdengar, menarik Dev keluar dari keraguan dirinya. Bersambung.